Episode 1 Serial Buku Bumi. Namaku Raib. Aku murid baru di sekolah. Usiaku 15 tahun. Aku anak tunggal perempuan. Untuk remaja seumuranku, tidak ada yang spesial tentangku. Aku berambut hitam, panjang, dan lurus. Aku suka membaca dan mempunyai 2 ekor kucing di rumah. Aku bukan anak yang pintar, apalagi populer. Aku hanya kenal teman-teman sekelas, itu pun seputar anak perempuan. Nilaiku rata-rata, tidak ada yang terlalu cemerlang, kecuali pelajaran bahasa aku amat menyukainya. Di kelas 10 sekolah baru ini, aku lebih suka menyendiri dan memperhatikan, menonton teman-teman yang bermain basket. Aku duduk diam di keramaian di kantin, di depan kelas, dan di lapangan. Sebenarnya, sejak kecil aku terbilang anak pemalu. Tapi, tidak pemalu-pemalu sekali memang. Meskipun 1-2 kali jadi bahan tertawaan teman atau kerabat, ya normal-normal saja. Tapi, sungguh urusan pemalu inilah yang membuatku berbeda dari remaja kebanyakan. Aku ternyata amat berbeda. Aku memiliki kekuatan. Aku tahu itu sejak masih kecil meskipun hingga hari ini kedua orang tuaku, teman-teman dekatku tidak tahu. Waktu usiaku 2 tahun, aku suka sekali bermain petak umpet. Orang tuaku pura-pura bersembunyi, lantas aku sibuk mencari. Aku tertawa saat menemukan mereka. Kemudian giliranku bersembunyi. Kalian pernah melihat anak kecil usia 2 tahun mencoba bersembunyi? Kebanyakan mereka hanya berdiri di pojok kamar, atau di samping sofa, atau di belakang meja, lantas menutupi wajah dengan kedua telapak tangan. Mereka merasa itu sudah cukup sempurna untuk bersembunyi. Kalau sudah menutupi wajah, gelap, sudah bersembunyi semua, padahal tubuh mereka amat terlihat. Aku juga melakukan hal yang sama. Saat papa bilang, "Raib, ayo bersembunyi." Giliran mama dan papa yang jaga. Maka aku tertawa comel, berlari ke kamarku, berdiri di samping lemari, menutupi wajah dengan kedua telapak tanganku. Usiaku saat itu bahkan baru 22 bulan. Belum genap 2 tahun. Dan permainan itu hebat. Pertama yang pernah aku mainkan dengan penuh antusias. Namun, ternyata permainan itu tidak seru. Orang tuaku curang. Waktu giliranku jaga dan mereka bersembunyi, aku selalu berhasil menemukan mereka. Di balik gorden, di balik pot bunga besar, di belakang apalah. Aku bisa menemukan mereka meskipun sebenarnya aku tahu dari suara mereka menahan tawa. Tetapi, saat aku yang bersembunyi, mereka tidak pernah berhasil menemukanku. Mereka hanya sibuk memanggil-manggil namaku, tertawa, masuk kamarku, sibuk memeriksa seluruh kamar. Mereka melewatkanku yang berdiri persis di samping lemari. Aku sebal. Aku mengintip dari balik jemari kedua telapak tanganku. Orang tuaku pastilah pura-pura tidak melihatku. Bagaimana mungkin mereka tidak melihatku? Itu berkali-kali terjadi. Saat aku bersembunyi di ruang tengah, mereka juga berpura-pura tidak melihatku. Bahkan saat aku hanya bersembunyi di ruang keluarga rumah kami, menutup wajah dengan telapak tangan, mereka juga pura-pura tidak melihatku. Saat kesal, ku lepaskan telapak tangan yang menutupi wajahku. Mereka hanya berseru, "Astaga Raib, kamu ternyata ada di situ." Atau, "Aduh Raib, bagaimana kamu tiba-tiba ada di sini? Kami dari tadi melewati tempat ini tapi tidak melihatmu." Lantas mereka memasang wajah seperti terkejut melihatku dengan berdiri polos. Mereka memasang wajah tidak mengerti bagaimana aku bisa tiba-tiba muncul. Padahal aku sungguh sebal menunggu kapan mereka akan berhenti berpura-pura tidak melihatku. Permainan petak umpet itu hanya bertahan 1 atau 2 bulan. Aku bosan. Aku sungguh tidak menyadari saat itu. Itulah kali pertama kekuatan itu muncul. Kekuatan yang tidak pernah berhasil aku mengerti hingga hari ini. Kekuatan yang kurahasiakan dari siapapun hingga usiaku 15 tahun.
Aku tinggal menutupi wajahku dengan kedua telapak tangan. Berniat bersembunyi, maka seketika seluruh tubuhku tidak terlihat. Lenyap. Orang tuaku sungguh tidak punya ide bahwa anak perempuan mereka yang berusia kurang dari 2 tahun bersembunyi persis di depan mereka, berdiri tengah karpet, mengintip dari sela-sela jarinya. Yah, namaku Raib. Gadis remaja usia 15 tahun. Aku bisa menghilang, dalam artian benar-benar menghilang.